Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil capstone design dengan judul Perancangan Model Konverter DC-AC pada Photovoltaic Standalone. Untuk nama produk pada sistem PV standalone dengan konverter DC-AC yang digunakan untuk suplai utama kelistrikan pada pulau terluar di Indonesia, yang mana masih bergantung pada PLTD. Produk ini diberi nama PV inverter. Untuk latar belakang, pulau-pulau terluar di Indonesia masih bergantung pada listrik yang dihasilkan oleh PLTD dengan biaya yang tinggi serta waktu penggunaan yang terbatas. Nah, penggunaan solar panel ini bisa menjadi solusi untuk listrik yang lebih terjangkau. Akan tetapi, keluaran solar panel bersifat DC sementara beban membutuhkan tegangan AC. Tujuan perancangan. 1. Merancang dan mengembangkan model DC-AC converter berbasis single phase inverter untuk sistem PV standalone. Mengintegrasikan gating block untuk mengatur sudut penyalaan MOSFET pada single phase inverter. 3. Mengoptimalkan rancangan untuk aplikasi di atap rumah warga dengan satu modul PV dengan kapasitas 300 WP dan simulasi menggunakan PSIM. 4. Mengevaluasi kinerja dan kelayakan sistem PV dengan DC-AC converter sebagai supply utama sistem kelistrikan di rumah warga. Batasan masalah. 1. Panel surya dengan sistem 300 WP yang terdiri dari 60 sel. 2. Penggunaan beban sistem dibatasi pada fasilitas yang terdapat di rumah tangga yaitu pada 233 watt. Fokus penelitian terbatas pada output konverter DC-AC. Metode yang dikaji menggunakan single phase inverter DC-AC. Perancangan terbatas pada pemodelan simulasi melalui platform PSIM. Lalu iradiansi yang digunakan diperoleh dari data Global Solar Atlas pada bulan Oktober 2025 pada pukul 6 sampai 18. Metode perancangan dimulai dari observasi, yaitu melihat dan mengamati lingkungan sekitar untuk menemukan masalah yang terjadi. Lalu dilakukan perumusan masalah untuk menyimpulkan permasalahan yang akan diangkat. Lalu dilakukan analisis masalah untuk memperoleh gagasan solusi. Pada tahap gagasan solusi diperoleh hasil yaitu PV inverter dapat menjadi solusi bagi sistem kelistrikan di pulau terluar di Indonesia. Lalu untuk pengembangan sistem, dilakukan pengembangan sistem dengan rangkaian di platform PSIM. Perancangan sistem dilakukan dengan memodelkan rangkaian untuk implementasi secara real life. Untuk pengujian sistem dilakukan pada platform PSIM dengan iradiansi yaitu iradiansi ideal, maksimum, minimum, dan rata-rata. Lalu evaluasi sistem dilakukan untuk melihat daya output yang dihasilkan. Ya, diagram blok kerja produk yang pertama seperti yang dijelaskan tadi, mula-mula iradiasi pada setiap hari, yang mana nanti akan dikonversi oleh fotovoltaik menjadi sebuah energi atau energi listrik dengan tegangan yang tertentu dari 0 hingga 34 volt DC dalam keadaan DC ya, direct current. Selanjutnya masuk ke bagian inverter. Di bagian inverter itu ada tiga bagian. Yang pertama baterai yang nantinya membuat tegangan dari fotovoltaik itu menjadi 24 volt DC. Kemudian masuk ke transformator yang akan menaikkan tegangannya menjadi 220 volt DC dan lanjut lagi ke DC AC converter atau inverter yang mana nantinya DC AC ini akan mengubah 220 volt DC menjadi 220 volt AC. 220 volt AC inilah yang akan nanti digunakan pada beban
atau daya beban. Nah, ketiga bagian ini nantinya akan diukur masing-masing daya input atau daya PV, terus tegangan input atau tegangan PV, arus input atau arus PV, tegangan baterai, arus baterai, tegangan di trafo, tegangan output, daya output, dan arus outputnya. Berikut merupakan rancangan dari simulasi produk kami. Ini kami ada 3 bagian. Ada rangkaian dari PV 300 WP, ada rangkaian DC-AC converternya, dan ada rangkaian bebannya. Pada rangkaian PV, sisi S itu menggambarkan iradiasi yang dihubungkan dengan DC source. Pada sisi T yang menggambarkan temperatur modul yang dihubungkan dengan DC source. Pada sisi output diberikan kapasitor untuk menjadi filter pasif pada rangkaian. Juga dihubungkan dioda agar arus tidak berbalik berlawanan pada rangkaian. Pada rangkaian inverter, baterai yang terhubung dengan rangkaian PV menjadi sumber dari transformator sisi primer. Dari transformator itu akan menaikkan tegangan dari 24 volt DC di sisi primer menjadi tegangan 220 volt DC di sisi sekunder. Di tegangan 220 volt DC kemudian dikonversi menjadi AC converter pada rangkaian inverternya. Untuk sudut penyalaannya itu pada Q1 dan Q2 itu bernilai 0 derajat sampai 180 derajat. Pada Q3 dan Q4 itu bernilai 180 derajat sampai 360 derajat. Pada rangkaian beban itu menggunakan resistor 200 ohm yang mepresentasikan beban pemakaian rumah tangga. Berikut merupakan hasil simulasi dari pulau terluar yaitu Pulau 1 Pulau Sebesi. Kedua, hasil simulasi dari Pulau Enggano. Ketiga, hasil simulasi dari Pulau Tunda. Yang keempat, hasil simulasi dari Pulau Marampit. Berikut merupakan grafik dari iradiasi pada Pulau Sebesi. Berikut merupakan grafik iradiasi versus daya keluaran pada Pulau Enggano. Berikut ini grafik iradiasi dan daya keluarannya pada Pulau Tunda. Dan ini merupakan grafik pada Pulau Marampit. Berikut merupakan hasil rancangan implementasi pada produk kami yang dimana PV-nya akan diletakkan pada atap rumah, lalu pada kontrolnya itu diletakkan di samping rumah di dalam PCB box. Ini merupakan desain rangkaian sistem yang dimana dari solar panel dihubungkan ke solar charge control. Dari solar charge control itu ke baterai, lalu dari baterai akan dihubungkan ke inverter, lalu ke beban AC yang akan digunakan untuk pemakaian rumah tangga. Spesifikasi produk yang digunakan. Yang pertama, dari PV modul yang bersifat fisikal di PESIM, number of cell yaitu 10,
standar light intensity atau iradiasi ideal 1000, tegangan temperatur referensi yaitu 25 derajat Celcius, RS return of investment. Untuk biaya PV diperoleh total biaya investasi yaitu 24.550.000 dan investasi pada biaya diesel yaitu 80.300. Lalu untuk return of investment digunakan rumus biaya PV dikurang biaya diesel per biaya diesel dikali 100%. Lalu diperoleh 69,43%. Untuk payback period diperoleh selama 1,44 tahun atau setara dengan 1 tahun 6 bulan. Kesimpulan yang diperoleh yang pertama, semakin tinggi iradiasi sebuah tempat, maka semakin besar energi listrik yang dihasilkan oleh PV. Selanjutnya, arus baterai bertambah ketika tegangan yang dihasilkan PV lebih besar dari 24 volt atau besar tegangan baterai. Lalu, arus baterai akan berkurang ketika tegangan yang dihasilkan oleh PV kurang dari 24 volt. Lalu tegangan yang dikeluarkan oleh produk PV inverter berupa tegangan AC 220 volt dengan toleransi plus 5% dan minus 10%. Yang terakhir, daya pada beban relatif tetap dikarenakan menyesuaikan besar dari resistor pada rangkaian simulasi yaitu 233,25 watt. Selanjutnya, dijelaskan juga rangkaian dan cara pengambilan data dari capstone design yang dijelaskan oleh Haris. Baik, selanjutnya kita akan melakukan simulasi pada PV inverter yang sudah dibentuk ataupun yang sudah dirancang. Nah, untuk proses simulasinya, setelah kita merancang sebagaimana yang ada pada laporan ataupun yang sedang saya tampilkan ini, pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek dulu yang namanya gating blocknya, apakah sudah benar dengan frekuensi 500 dan switching point sekitar 0 sampai 180 untuk ini Q1. Kemudian untuk Q3-nya di 180 sampai 360, untuk Q 5-nya 4-nya 180 sampai 360. Pokoknya dia saling bersilangan itu memiliki nilai yang sama ininya switching points-nya. Selanjutnya kita lihat juga di bagian transformator agar transformatornya bisa menurunkan atau menaikkan ke 24 volt dari 24 volt ke 220 volt. Baterai juga sudah aman. Kemudian masuk ke tahap simulasinya di mana pertama kita lihat temperatur referensi, kita menggunakan temperatur referensi yang tetap yaitu 25, sekitar 25 derajat. Lanjut, untuk iradiansinya kita gunakan iradiansi pada masing-masing pulau. Yang pertama di Pulau Sebesi iradiansi minimumnya sekitar 2427, maka kita ganti amplitudenya menjadi 2427. Lalu kita close. Dan setelah kita close, maka kita jalankan simulasinya. Dilihat hingga 100%, lalu kita tampilkan. Yang harus kita lihat di sini hanyalah bagian V-in dan V-out. Karena V-in menggambarkan tegangan yang ada di baterai sekitar 24 volt, sedangkan V-out itu menggambarkan tegangan yang ada di beban sekitar 220-an. Selain itu, untuk melihat juga daya yang dihasilkan oleh PV-nya, kita bisa menggunakan utilities. Di bagian solar model, physical model, kita loading untuk PV 300 watt. Lalu kita tinggal ganti saja 2427 untuk iradiansinya dengan temperatur yang sama. Lalu kita calculate dan kita dapatkan daya maksimumnya, tegangan maksimum, dan arus maksimumnya.
Sekian presentasi hasil capstone desain dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.